Saya Muhammad Hafiz Ridwan dengan NPM 19106311700107. Di sini saya akan menjelaskan soal atau studi kasus dari penerapan algoritma round robin. Yang pertama adalah algoritma round robin non preemptive. Di sini ada soal diketahui prosesnya yang akan dijalankan ada 4, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Lalu untuk arrival time sendiri, dikarenakan ini merupakan algoritma round robin non preemptive, jadi arrival times-nya itu sama atau bisa dikatakan berbarengan. Jadi di sini 0 keterangannya. Lalu untuk burst time-nya itu untuk P1 adalah 9, P2 itu 3, P3 itu 5, dan P4 adalah 2. Dan yang terpenting yaitu waktu kuantumnya adalah 2, dimana pada algoritma round robin ini proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang telah ditentukan. Langsung saja di sini ada Gantt chart-nya, dimana CPU dengan ketentuan tadi arrival times-nya berbarengan. Mula-mula yang diproses adalah P1. Di sini burst time P1 adalah 9, lalu dijalankan pertama kali P1 dengan antrian pada waktu 0 ini adalah P1, P2, P3, dan P4. P1 masuk, lanjut ke waktu kedua yang akan dijalankan yaitu P2 dengan burst time 3. Lalu jalan ke proses selanjutnya, waktu keempat, yaitu P3 yang dijalankan dengan burst time 5. P3 burst time 5, lanjut ke waktu yang keenam yang akan dijalankan yaitu P4 dengan burst time 2. Karena di sini P4 memiliki burst time 2, jadi proses untuk P4 telah terhenti atau dikatakan P4 sudah selesai. Lanjut ke waktu ke-8 dengan antrian yang dimulai lagi dari P1 dengan sisa burst time 7. P1 masuk, lalu lanjut ke waktu ke-10 yaitu P2 yang masuk dengan sisa burst time 1. Nah, dikarenakan P2 ini memiliki sisa 1, jadi kita lanjut ke waktu 11 dengan P3 yang dijalankan dengan sisa burst time-nya yaitu 3. Lalu kita lanjut kepada waktu ke-13. Di sini P1 kembali yang dijalankan. Nah, dengan burst time-nya itu 5 dan sisanya P1 tinggal 3. Kita lanjut ke waktu ke 15. Yang masuk adalah P3 dengan sisa burst time itu 1 dan dijalankan sebanyak 1 kali. Di sini P3 telah selesai. Lanjut ke waktu ke-16. Di waktu ke-16 ini sisa P1 yang dijalankan dengan sisa burst time 3. Karena dijalankan 2, tinggal 1. Lanjut kepada waktu ke-18
itu P1 yang dijalankan dengan banyak satu kali, dan prosesnya berakhir di waktu ke 19, dan untuk P1 berakhir di 18. Lalu selanjutnya adalah menghitung waktu tunggu atau waiting time, yang dimana untuk P1 sendiri, karena P1 terakhir itu dijalankan pada waktu ke-18, dikurang dengan berapa banyak P1 itu dijalankan. Ada 1, 2, 3, 4 di waktu 0, 8, 13, dan 16. Jadi sebanyak 8. Dengan perhitungan adalah 18 waktu selesai dikurangi waktu tunggunya sebanyak 8 sama dengan 10. Lalu untuk P2 itu selesai dijalankan pada waktu ke-10, dimana P2 ini sudah berjalan sebanyak satu kali. Artinya P2 memiliki waktu tunggu sebanyak 2. Jadi waktu selesai 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Lanjut ke P3. P3 di sini waktu selesainya adalah pada waktu ke-15. Dikurangi dengan waktu tunggunya yaitu 4, karena P3 dijalankan sebanyak 2 kali pada waktu ke-4 dan waktu ke-11. Jadi waktu tunggunya 4. Dengan perhitungannya waktu selesai dikurangi waktu dijalankannya sebanyak 4, jadi waktu tunggunya 11. Lalu yang terakhir untuk P4 selesai pada waktu ke-6, yang dimana P4 itu berhasil dijalankan sekali dan selesai. Jadi tidak ada waktu dia menunggu. Dengan perhitungannya 6 dikurang 0 sama dengan 6. Jadi untuk waktu tunggu dari P4 adalah 6. Jumlah waktu tunggu dari keempat proses itu dijumlahkan menjadi 35. Dengan kesimpulan, rata-rata waktu tunggu atau average waiting time perhitungannya adalah 35 dibagi sebanyak proses yang dijalankan atau variabel prosesnya yaitu 4, P1 hingga P4. 35 dibagi 4 sama dengan 8,75 satuan waktu. Itu adalah perhitungan dari soal algoritma round robin non primitif. Selanjutnya kita lanjut kepada soal dari algoritma round robin yang sebelumnya itu algoritma round robin non primitif, dan selanjutnya kita akan membahas soal tentang algoritma round robin primitif. Dimana bedanya dari algoritma round robin non primitif itu, pada algoritma round robin primitif arrival times-nya itu berbeda-beda, tapi tetap dasarnya adalah dijalankan berdasarkan waktu kuantum. Langsung saja. Di sini prosesnya masih sama, P1 hingga P4. Lalu arrival times-nya yaitu P1 sebanyak P1 0, P2 4, P3 6, P4 8, dengan berstamnya masih sama. Kita mulai terlebih dahulu. Yang dijalankan adalah P1 dengan arrival times yang 0. Pada waktu 0 hingga 2 yang masuk adalah P1 dijalankan. Lalu kita lanjut ke waktu keempat yang dijalankan dari 2 ke 4 adalah tetap P1 hingga P1 memiliki sisa bersama 5.
Nah, di waktu keempat tibalah P2 yang tadi dengan arrival timesnya itu 4. P2 masuk, langsung dijalankan karena P1 tadi telah dijalankan sebelumnya, jadi masuk ke antrian. P4 langsung dijalankan, itu pada waktu keempat dijalankan langsung P2 dengan bersama 3. P2 masuk, lanjut dari waktu keempat hingga ke-6. Dari waktu keempat hingga ke-6 ini masuk P3 dengan bersama 5, tapi dia tetap masuk ke antrian. Nah, maka dari itu yang dijalankan terlebih dahulu tadi P1 yang telah ngantri di awal dengan bersama 5 dikurangi 2 sisa 3. Waktu ke-6 P1 masuk. Lanjut ke waktu ke-8. Di waktu ke-8 ini yang akan dijalankan yaitu P3, dimana pada waktu yang sama di waktu ke-8 ini masuk P4. Kita lanjut ke waktu ke-10. Pada waktu ke-10 ini yang akan dijalankan adalah P2 yang telah ngantri dengan burst time sisa 1. Jadi waktunya adalah dari 10 ke 11. Kita lanjut ke waktu ke-11 hingga ke waktu 13. Di sini yang masuk atau yang dijalankan adalah P4. P4 dijalankan dengan burst time 2. Tadi sebelumnya pada waktu ke-10 karena P2 itu sisa bersama 1, maka dijalankan sebanyak 1 waktu dan proses untuk P2 selesai ya. Maka dari itu kita lanjut ke P4 di waktu ke-11. Nah, pada waktu ke-11 yang dijalankan itu P4 dengan bersama 2 dari 11 hingga ke 13. Nah, di sini P4 sudah habis. Nah, pada waktu ke-13 hingga ke-15 yang akan dijalankan yaitu P1 dengan burst time 3. Lalu masuk ke waktu 15 yang akan dijalankan yaitu P3 yang telah ngantri dengan burst time 3. Lanjut ke waktu 17 yaitu yang akan dijalankan adalah P1 dengan bersama 1. Dan yang terakhir pada waktu ke-18 yang akan dijalankan yaitu P3 dengan bersama 1 tadi hingga waktu ke-19. Nah, semua prosesnya tadi berhenti di waktu ke-19. Selanjutnya adalah perhitungan waktu tunggu. Untuk P1 itu prosesnya berhenti di waktu ke-17, lalu dikurangi dengan arrival times-nya adalah 0 untuk P1, akan tetapi P1 ini telah dijalankan sebanyak 4 kali, yaitu pada waktu ke-0, waktu kedua, waktu ke-6, dan waktu ke-13. Maka waktu selesai dikurangi dengan lama dijalankan yaitu 8 sama dengan 9 untuk waktu tunggu dari P1. Lalu untuk waktu tunggu dari P2 telah selesai dijalankan yaitu pada waktu ke-10, yang dimana P2 ini tiba pada waktu ke-4 dan telah dijalankan sebanyak 1 kali. Jadi
10 dikurangi 6 sama dengan 4. Lalu untuk P3 ini selesai dijalankan pada waktu ke-18 dengan waktu tiba dari P3 itu yaitu waktu ke-6, dan P3 telah dijalankan sebanyak 2 kali. Jadi waktu tiba dari P3 18 dikurangi 10 dengan hitungan waktu tiba dari P3 yaitu waktu ke-6 ditambah lama dia dijalankan yaitu sebanyak 2 kali sama dengan 4 ya. Jadi 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Dan yang terakhir untuk waktu tunggu dari P4 ini telah selesai dijalankan pada waktu ke-11 dengan waktu tiba atau arrival times-nya dari P4 itu adalah 8, dan P4 ini hanya dijalankan sebanyak 1 kali dan selesai. Jadi 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Nah, dari semua waktu tunggu ini dijumlahkan dari P1 hingga P4 dan kita akan menghitung rata-ratanya. Jadi rata-rata waktu tunggu atau AWT yaitu 24 hasil dari penjumlahan semua waktu tunggu dibagi sebanyak sejumlah prosesnya, yaitu P1 hingga P4 ada 4. Jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6 satuan waktu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.